Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dari Insan Media, juga warga net, dan juga masyarakat khususnya Limbangan Garut dan seluruh rakyat Indonesia. Juga salam hormat saya kepada pemerintah daerah maupun pusat. Mungkin tidak asing lagi ya dengan saya Laila Megarani, yang mana saya ingin berbagi ingin sharing gitu ya, terkait permasalahan saya, yang mana sekitar 1 minggu kemarin pada tanggal 26 Januari 2023 saya mengalami insiden kecelakaan jatuh dari motor di Kampung Tengger, Desa Cigagade, Limbangan, Kabupaten Garut. Ya, saya mohon doanya kepada teman-teman, semoga saya lekas sembuh. Saya juga meminta bantuan kepada masyarakat, selain doa dan juga partisipasi, juga dukungannya. Ya, saya ingin menceritakan sebuah kronologis mengapa saya membuat video ini, karena saya sebagai manusia, saya merasa memang ini sebuah kecelakaan karena sudah takdir ya dari Allah yang Maha Kuasa. Saya pun tidak memungkiri, karena siapa yang mau ya manusia yang mau terjadi sebuah musibah gitu ya, tidak ada yang direncanakan, memang sudah takdir. Akan tetapi yang saya sebagai manusia biasa memiliki rasa curiga, tapi saya tidak menuduh. Ya, dengan saya bisa sembuh kembali dan sehat kembali juga, saya sudah alhamdulillah, tidak sampai hilang atau gimana gitu ya. Hanya saja saya memiliki rasa kecurigaan, tapi saya tidak menuduh dan menfitnah. Tidak, saya hanya menduga gitu ya. Kan karena menduga itu sebagai insan manusia pasti ada rasa curiga atau gimana. Kalaupun tidak, misalnya disengaja atau tidak gitu kan, saya hanya bisa menduga. Tapi mengapa saya curiga? Karena ada sebab gitu ya. Mengapa saya mencurigai seperti ini? Awalnya saya meminta bantuan terkait permasalahan saya kepada pemerintah desa. Saya meminta bantuan kepada masyarakat dan juga warga, baik itu saudara maupun orang lain, karena keadaan saya saat ini sangat terpuruk, ekonomi saya sangat terpuruk, yang mana saya kasus kemarin dengan mantan suami saya belum selesai, saya pun bekerja pun belum secara maksimal gitu ya. Otomatis saya meminta bantuan kepada pemerintah desa. Awalnya saya kepada warga dan saudara. Warga pun berkata, saya tidak bisa membantu kamu, jika hanya sebagian saja ya mungkin saya bisa membantu. Akan tetapi kata mereka, alangkah baiknya kamu meminta kepada pemerintah desa. Kenapa? Karena kami pun, katanya, mereka pun diberikan potongan. Adapun bantuan langsung tunai dari desa Cigagade untuk warga Kampung Tonjong juga Kampung Tengger, katanya kami juga dipotong sebesar dari bantuan 900.000 itu sebesar 500.000 sampai 400. Nah, rata-ratanya ya 500 katanya gitu. Selain itu adapun yang potongan yang hanya 300 sampai 200.000.
Nah, bagaimana jika jika kamu meminta saja ke sana untuk melakukan pemerataan? Ya juga sih, menurut saya seperti itu. Ada baiknya saya meminta bantuan dari desa, karena saya juga selama masa Covid tidak pernah dapat bantuan sama sekali. Adapun hanya beberapa kali itu hanya 100.000 mungkin ya. Itu tuh 6 bulan sekali atau misalnya berapa gitu. Nah, langsung saya WhatsApp saudara Aceh sebagaimana bendahara ya, bendahara desa. Saya meminta klarifikasi. Awalnya saya tidak masalah, tidak masalah gitu ya. Hanya saya meminta pemerataan saja. Yang mana itu kan potongannya terlalu besar, lebih dari 50% kata saya gitu. Jikapun namanya manusia pasti ada ya, tidak ada yang suci kata saya tuh. Kalaupun mau, kata saya tuh jangan terlalu besar. Kalau misalnya mau ya cukuplah berapa gitu seridonya warga. Nah, saya langsung meminta pemerataan. Ya udah, datang saja ke sini katanya. Awalnya saya meminta 500.000 untuk bayar kontrakan, karena saya kan belum selesai masalah saya dengan mantan suami untuk membangunkan saya rumah. Saya belum sejahtera. Saya minta sebesar sekian karena saya sama sekali belum pernah dapat bantuan dari desa Cigagade. Langsung dia bilang, saya hanya punya 200.000, kesini saja pukul 5 sore. Kata saya motor saya habis bensin. Ya sudah, saya jalan kaki saja sekitar pukul 5 sore ke kantor desa. Dan saya meminta klarifikasi. Di kantor desa saya melihat satu orang di luar, di dalamnya di ruang tunggu ada satu orang ASN, dan di ruang penerimaan pelayanan publik ada satu orang saudara Gugung. Dan saya menuju ke ruangan Aceh. Di sana ada 2 orang wanita, satu duduk di kursi sebelah Aceh dan satu lagi berdiri membawa anak kecil. Langsung saya pun bersalaman dan duduk. Saya meminta klarifikasi kepada saudara Aceh terkait pemotongan bantuan langsung tunai. Lantas saudara Aceh mengatakan dia tidak tahu menahu karena yang melakukan pemotongan bukan dari desa, itu pun dari RW setempat. Lantas saya pun berpikir, nah sekarang saya akan memberitahu kepada Anda sebagai pemangku jabatan bendahara, karena selama ini kan kepala desa atau lurah-lurah yang kemarin sudah tiada. Jadi saya meminta kepada saudara Aceh. Lantas dia pun mengatakan, saya tidak tahu, katanya seperti itu. Karena saya berpikir tidak mungkin kalau misalnya RW ataupun misalnya RT tidak ada instruksi begitu. Jikapun misalnya Anda tidak merasa, nah saya memberikan saran kepada Anda bagaimana untuk kedepannya supaya Anda memberitahu, menginstruksikan tidak melakukan pemotongan kepada warga karena terlalu besar. Jika seandainya sampai 50% atau 60%, kalaupun mau harus seridonya, seikhlasnya warga. Karena banyak yang mengadu kepada saya, bukan hanya 1-2, bahkan sampai puluhan gitu ya. Tapi saya dirahasiakan, mereka takut katanya gitu. Ya sudah, lantas saya pun memberikan saran. Saya tidak menghakimi ya, karena saya bukan seorang saya tahu batasan siapa saya gitu ya. Saya seorang jurnalis, seorang warga. Saya hanya bisa memberikan saran agar supaya desa Cigagade ini bersih dari korupsi juga dan lain sebagainya. Karena selama ini yang saya tahu, desa tersebut, desa yang saya tinggali itu selalu bermasalah.
Adapun masalahnya, yang anehnya lagi, setiap lurah yang di situ gitu ya, setiap ada lurah selalu bermasalah dan meninggal dunia gitu. Entah itu penyakit atau dan lain sebagainya, saya tidak mengerti, tapi mungkin saya pikir sudah takdir. Nah, setelah itu saudara Aceh pun memberikan saya uang sebesar 200.000 rupiah. Ya, saya terima, segitupun saya sudah bersyukur karena saya sudah dibantu. Saya tidak mempermasalahkan terkait pemotongan, saya hanya bisa memberikan saran, tapi saya tidak bisa menghakimi karena saya sebagai warga. Selain itu saya juga sebagai jurnalis, otomatis saya memiliki wewenang untuk memberikan saran dan kritik, tapi saya secara baik-baik gitu, tidak ada pemaksaan apakah saya marah atau bagaimana, tidak, saya secara baik-baik meminta dia untuk memperbaiki tatanan keuangan dan juga permasalahan di Desa Cikagade supaya masyarakat desa sejahtera seluruhnya. Begitupun dengan saya, karena saya juga selaku warga desa. Saya sempat meminta saudara Aceh dan juga pemerintah desa untuk membantu permasalahan saya dengan mantan suami supaya melaksanakan janjinya. Saya sebagai warga Indonesia. Nah, dia tidak menjawab, dia hanya diam, lantas dia dia menerima saran saya. Pikir saya seperti itu, mungkin dia ya katanya gitu. Saya tidak berpikir yang lain-lain ya. Ya sudah, saya hanya bisa mengingatkan dan memberikan saran juga kritik supaya masyarakat desa maju, sejahtera, dan juga pemerintahannya pun berjalan lancar, tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai jadi korban selanjutnya gitu ya, baik itu kepala desa ataupun jangan sampai disalahkan ataupun masyarakat seperti itu. Nah, setelah itu saya pun pulang, kan satu arah menuju satu arah. Saya lantas menanyakan kepada saudara Aceh, bagaimana kalau kita ini aja tuh satu arah, kita bareng. Kata dia, tidak, saya mau memutar ke wilayah desa, mutar arah katanya gitu. Ya sudah, saya pun pulang dengan berjalan kaki. Selang beberapa meter, saya sekitar berapa meter ya, hanya mungkin 100 meter, tiba-tiba dari belakang saya datang saudara Eda. Ya, itu saudara Eda, yang mana Eda tersebut adalah aslinya warga Rincang, yang mana itu saudara tiri, ibu tiri saya, anak dari bibi saudara tiri saya, ibu tiri saya. Tapi anehnya dia menawarkan saya untuk naik motor. Kata saya tidak. Awalnya saya menolak, tidak mau. Saya lebih memilih jalan kaki sambil video. Setelah itu saudara Eda pun meminta saya untuk naik. Ya udah cepet katanya, gimana gitu, ayo kita bareng, soalnya sudah maghrib, kasihan katanya, kasihan. Saya sambil video. Setelah itu saya matikan, setelah saya video lagi. Nah, ketika awalnya biasa ya, pelan gitu, tapi pas di dekat di dekat Tengger, dia tiba-tiba nyelah atau gimana, melihat ke belakang seperti itu, langsung goyang, motor pun goyang, saya pun terpental karena entah gimana, rok saya seperti ada yang narik, nggak tahu rok narik atau gimana. Setelah itu saya pun jatuh, saya tidak ingat. Kemudian setelah beberapa menit saya bangun,
Saya sudah dikerumuni warga dan melihat saya terjatuh. Saya terbentur di sini di kepala, sangat keras ya, benturannya keras sekali. Udah setelah itu kemudian warga membangunkan saya, tapi saya tidak bisa bangun, hanya bisa melihat saja. Tapi saya berdoa sepanjang jalan. Langsung warga pun membantu saya, membawa saya ke menyuruh warga lain untuk membawa saya ke puskesmas memakai ambulan. Saya diberi obat antibiotik, katanya ini sudah dikasih obat ya, karena dari warga gitu ya, atas saran warga. Saya pun dibawa ke puskesmas Limbangan secepat mungkin. Setelah sampai di puskesmas Limbangan, selang nggak sampai 30 menit mungkin ya, 20 menit saya disimpan di sana. Saya kira akan dirawat atau gimana, tiba-tiba datang ayah saya dan juga keluarga saudara tiri saya datang ke puskesmas. Lantas mereka membawa saya ke klinik. Awalnya katanya nggak tahu bagaimana, saya pun dibawa ke klinik Wijaya Kusuma di Ciloa. Katanya alasannya dibiarkan atau gimana, saya tidak tahu. Setelah itu di klinik saya diberi obat 10 menit, saya diperiksa oleh suster. Saya langsung dibawa lagi ke rumah kontrakan. Setelah sampai di rumah sekitar pukul 11 atau berapa ya, atau 10 malam pokoknya, mas saya langsung diberikan makan 1 kali dan juga obat, disuruh minum obat. Setelah itu mereka pun pulang. Saya meminta saudara tiri saya untuk menunggu saya di rumah, tapi mereka tidak mau dan menolak, katanya sibuk. Begitupun dengan ayah saya, mereka pulang dan meninggalkan saya sendiri. Saya tidak bisa apa-apa, saya melakukan apa-apa di kasur sendiri. Lantas setelah itu adik tiri saya mengatakan, dan ayah saya mengatakan, sudah besok kamu tidak usah masak, biar diantar aja. Setelah saya bangun paginya, saya harus minum obat tapi belum saja datang. Udah gitu saya meminta bantuan kepada sebisa mungkin ya, saya memaksakan diri meskipun tidak bisa bangun. Saya berusaha dan berdoa, saya meminta bantuan kepada warga. Akhirnya mereka datang, saudara tiri saya membawa saya nasi untuk dimakan sampai sore, untuk memberikan saya makan gitu ya. Setelah itu hanya 10 menit mereka pergi lagi, saya ditinggal sendiri. Lantas saya pun setelah itu saya berupaya dengan sekuat tenaga, dengan kepala saya yang sakit. Saudara Eda tersebut ketika saya dibawa ke rumah dan ketika saya di puskesmas mengatakan, meminta maaf kepada saya. Dia berjanji akan datang untuk membawakan saya obat herbal kampung atau gimana gitu ya. Tapi ternyata tidak ada, semuanya dusta. Saya ditinggal sendiri dengan keadaan pusing, tidak bisa apa-apa semuanya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, ada warga yang baik, warga-warga sini gitu ya, yang membantu saya gitu untuk membelikan saya sesuatu, karena saya memiliki uang pada saat itu yang dari desa sebesar 200.000 saya gunakan untuk beli pulsa dan juga makan. Setelah itu saya pun alhamdulillah sampai sekarang bisa agak sedikit baik gitu ya, sudah ada agak sedikit sehat. Saya berupaya sendiri. Lantas saya menelepon polisi, katanya ibu harus datang ke sana. Kata
saya, Pak, saya tidak ini, kata saya tuh, saya tidak ada siapa-siapa, saya tidak bisa jalan atau gimana, saya masih pusing. Ya udah aja, ibu sembuh dulu aja, nanti kesini, katanya gitu. Nah saya pun udah ada sembuh, saya pun ke kantor polisi, tapi waktu itu satlantasnya tidak ada. Adapun saya melaporkan ke Pak Kanit gitu. Ya sudah, Pak Kanit menyarankan untuk ibu laporannya kepada satlantas saja. Saya pun kembali pulang. Setelah saya berobat ke puskesmas gitu ya. Cuma yang jadi permasalahan saya, yang menjadi saya kecewa gitu, apakah ini direncanakan atau tidak, saya tidak tahu, saya tidak menuduh, karena bisa jadi saya pun mengatakan kepada saudara dan juga teman-teman saya, kenapa mereka meninggalkan saya sendiri. Setelah itu, apakah ini direncanakan atau tidak, karena awalnya saya tidak berpikir seperti itu ya, mungkin sudah takdir. Tapi setelah saya rasakan kenapa kok mereka itu tidak bertanggung jawab, malah meninggalkan saya. Setelah itu saya meminta bantuan, meminta uang kepada teman dan juga mantan saya ya, mantan suami saya, katanya sudah diberikan uang untuk berobat ke klinik pada saat saya terjadi kecelakaan. Nah, dibawa ke klinik katanya. Saya pun meminta kepada keluarga tiri saya, masih adakah sisa uang? Tapi ternyata sudah habis, katanya gitu. Ya sudahlah, kata saya seperti itu. Hanya saya mencurigai apakah saya kecelakaan ini disengaja ataukah sebuah rekayasa atau gimana, saya tidak tahu. Tapi saya curiga, ada rasa curiga saya sebagai seorang manusia. Kenapa? Karena saya kecelakaan, saya jatuh itu ketika saya disuruh ke sana gitu ya, disuruh saya ke desa Cigagade. Setelah itu saya diberi uang. Setelah itu ada Eda yang mana dia biasanya saya tidak pernah berinteraksi, cuma saya tidak memiliki kecurigaan. Dia tidak pernah dekat dengan saya ataupun bersapa, biasanya juga tidak pernah. Dia tidak pernah membantu saya dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia menawarkan dan dengan alasan kasihan dan lain sebagainya. Ya, kalau misalnya saya selamat sih tidak masalah ya, kalau saya yang meminta gitu. Kalau saya yang meminta dia untuk mengantarkan saya pulang, tapi kan dia yang menawarkan dan menyuruh saya. Nah, apakah saudara Eda itu disuruh oleh saudara Aceh? Nah, itu yang jadi pemikiran, yang jadi bahan curiga saya. Apakah saudara Eda itu disuruh oleh saudara Aceh untuk mengantarkan saya pulang atau tidak, atau memang kasihan atau bagaimana. Sedangkan saya melihat motor tersebut hampir sama seperti yang ada di desa gitu, yang saudara Eda pakai itu waktu saya datang ke kantor desa. Jadi saya curiga gitu. Lantas, tapi saya tidak mau menuduh ya, Lantas saudara Aceh pun WhatsApp kepada saya. Dia katanya tidak ada maksud seperti itu, saya tidak tahu kamu jatuh atau bagaimana. Saya pun memberikan uang kepada kamu sebesar itu ya karena ada di desa, katanya seperti itu. Cuma ya kata saya kalau misalnya kamu tidak ridho ngasih uang ke saya 200, jangan, sebaiknya tidak usah. Kalau misalnya kamu ingin mencelakakan saya atau misalnya menjatuhkan saya, bukan saya memfitnah ya, kata saya, sebaiknya simpan saja, saya tidak mau uang seperti itu. Kata saya, seharusnya kamu sebagai bendahara, sebagai ASN desa harusnya membantu saya dalam permasalahan saya.
yang mana saya sebagai warga desa Cigagade, baik itu dengan mantan suami saya yang sekarang belum saja selesai menyelesaikan pembangunan rumah karena saya belum sejahtera. Dia tidak menjawab apa-apa, dan dia tidak menjawab. Harusnya, kata saya, adapun saya berobat ke puskesmas seolah-olah saya ini mengobati diri sendiri, tidak ada tanggung jawab gitu dari saudara Eda ataupun mereka gitu, keluarga tiri saya. Mereka mungkin sudah berupaya segitu, mampunya segitu. Ada kata saya, adapun jikapun ada ke puskesmas dan lain sebagainya, bukankah saya memiliki kartu BPJS? Karena waktu saya di puskesmas, saudara tiri saya mengatakan, bertanya kartu terkait BPJS, kesehatan, dan juga ini saya bilang bawa saja di rumah ada, saya berikan kunci. Tapi ternyata saya dibawa ke klinik gitu, nggak diobatin di puskesmas. Setelah itu saya ditinggalkan sendiri. Itu yang membuat saya kecewa. Kenapa jikapun misalnya mereka tidak mau merawat saya, adapun sisa uang atau bagaimana, serahkan kepada saya, seperti itu. Tapi ini sebuah pelajaran untuk saya agar saya semakin waspada dan mandiri, supaya saya tidak lagi terlalu percaya kepada orang lain, kepada siapapun itu. Ini juga pelajaran buat teman-teman semuanya. Saya sharing seperti ini agar bukannya saya seudon atau gimana, tapi supaya lebih waspada kepada orang lain. Karena kadang memang mungkin mereka berpikir ingin membantu atau kasihan, tapi demi keselamatan diri sebaiknya kita jangan mudah mudah percaya gitu ya. Lebih baik lebih baik misalnya meminta bantuan kepada orang yang dipercaya. Jangan, meskipun saudara atau orang lain, jangan mudah gitu ya untuk mengantisipasi, karena kita tidak tahu ya orang itu seperti apa. Bukannya saya seudon ya, namanya juga kalau misalnya udah kecelakaan namanya sendiri ataupun dengan siapapun terjadi, hanya saja waspada harus, jangan sampai terjadi kepada yang lain. Nah seperti itu, saya harap bantuannya gitu ya dari pemerintah daerah maupun pusat, supaya masalah ini jangan terus berlarut-larut gitu ya, jangan sampaikan terjadi ke yang lain gitu. Saya harap juga pemerintah daerah maupun pusat dan siapapun bijak dalam mengayomi masyarakat, melaksanakan penataan mengayomi masyarakat. Saya juga meminta supaya bijak. Selain bijak juga kan harus adil gitu ya, supaya masyarakat itu sejahtera. Jikapun misalnya saudara Aceh tidak merasa berencana kepada saya, misalnya tidak ada rencana seperti itu, tidak ada rencana rekayasa dan lain sebagainya, ya tidak mengapa, silahkan membuat klarifikasi. Saudara Aceh bisa memberikan hak tolak, hak jawab jika tidak merasa demikian. Karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak selalu benar gitu kan. Tapi dilihat dari kronologi seperti ini, saya sebagai manusia biasa memiliki rasa curiga, menduga gitu. Mengapa saya menduga demikian? Karena ada kejanggalan gitu dalam ketika saya jatuh itu, ada kejanggalan, seolah seperti itu gitu. Saya khawatirnya gitu terjadi ke yang lain gitu ya. Saya saja sebagai warga, sebagai wartawan seperti ini, apalagi kepada warga gitu ya, atau misalnya kepada
yang lain gitu. Jangan sampai seperti ini ya, jangan sampai seperti ini gitu kan. Banyak kasus ini di desa Cigagade ini, udah beberapa kali lurah gitu ya, udah berapa kali mereka itu selalu bermasalah gitu, yaitu meninggal dunia dan lain sebagainya pada akhirnya gitu dari kasus-kasus tersebut. Nah, jangan sampai terjadi ke selanjutnya gitu. Kenapa? Karena bisa jadi saya memiliki curiga gitu ya. Apakah mereka itu ada permainan di balik semua ini gitu. Jadi, apakah lurah-lurah tersebut hanyalah sebagai tumbal atau misalnya sebagai boneka, tetapi yang bermain di dalamnya adalah mereka gitu. Jadi hanya dijadikan sebagai sebagai sasaran gitu. Jadi kalau misalnya ketahuan sudah, misalnya begini gitu kan, saya tidak tahu ya, itu rahasia Allah gitu. Cuma saya memiliki sebagai manusia biasa gitu ya, manusia biasa, saya khawatir jangan-jangan nanti kalau misalnya dibiarkan nanti gitu lagi gitu. Jadi disalahinnya tuh lurah lagi, misalnya ini lagi. Jangan sampai seperti itu. Makanya harus ada perbaikan di baik itu bukan pemutihan ya, perbaikan di dalam struktur organisasi gitu ya, dalam struktur organisasi gitu. Jangan sampai menyalahkan misalnya lurah atau misalnya, sedangkan yang bermainnya itu kan yang mengatur semuanya kan struktur organisasi tersebut gitu. Ini saya sebagai masukan saja, jangan sampai terjadi ke yang lain gitu, ke desa-desa yang lain gitu kan. Tapi terserah mereka mau membenci saya seperti apa, ini memang faktanya seperti itu. Mau membenci saya, mau tidak suka sama saya, terserah. Karena saya juga kemarin hampir-hampir tidak terselamatkan, tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala saya dikuatkan, saya bisa sehat kembali sampai sekarang, meskipun ya sedikit pusing gitu ya. Itu normal, saya manusia biasa, saya bukan bukan superhero atau Wonder Woman. Saya juga membutuhkan bantuan orang lain, tapi alhamdulillah berkat dukungan masyarakat dari sini, bantuan warga-warga di sini yang baik, alhamdulillah mereka membantu saya dengan, mungkin tidak dengan uang ataupun materi, tapi setidaknya dengan doa. Itu yang saya harapkan. Semoga, saya juga berharap permasalahan saya ini bisa selesai, baik itu dengan mantan suami saya yang mana sekarang sedang saya upayakan supaya saya sejahtera, tidak lagi terus-terusan mencari masalah atau gimana, meminta bantuan. Kan saya juga kalau misalnya sudah sejahtera untuk apa gitu ya. Tapi udah gimana, ini sudah takdir saya harus seperti ini, harus berjuang gitu ya. Tidak semudah itu, karena ya namanya manusia itu tidak semuanya baik atau benar gitu. Begitupun dengan saya. Ya, saya sedang berupaya dan berjuang. Semoga saja saya meminta bantuan dari teman-teman supaya masalah saya ini terselesaikan dan negara Indonesia menjadi sejahtera. Saya berharap warganya baik, jujur, pemerintahannya pun demikian, bebas dari korupsi, sehingga untuk masa depan generasi penerus yang lebih baik, tidak ada lagi korban-korban selanjutnya, baik lurah-lurah selanjutnya gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus ada perbaikan juga, baik itu dari segi struktur organisasi desa maupun dari tingkat desa sampai RT RW dan lain dan seterusnya. Nah, insya Allah jika ini, semoga gitu ya, ini menjadi pelajaran kepada semuanya. Jangan sampai semena-mena kepada orang lain, kepada siapapun, karena kita ini sebagai makhluk Allah gitu ya, sebagai insan, ada yang mengawasi dan ada yang melindungi.
Jangan takut jika kita benar, takutlah jika kita salah. Adapun dugaan, itu hanyalah dugaan. Jikapun tidak merasa, silahkan berkata. Jikapun misalnya tidak merasa dugaan saya ini salah, silahkan saya mempersilahkan saudara Aceh dan lain sebagainya untuk mengklarifikasi kepada masyarakat, karena saya juga tidak mau ya, saya sebagai manusia tidak akan mau gitu ya dizolimi gitu ya, didiskriminasi dan diintimidasi gitu ya oleh siapapun. Karena saya sebagai warga negara Indonesia, kendati pun saya seorang jurnalis, kendati pun saya sudah misalnya sudah tidak menulis lagi, jangan sampai membuat apa ya, membuat ada jangan sampai ada kebencian di antara kita gitu ya. Karena memang saya juga sudah ditakdirkannya seperti ini. Memang mereka mengatakan seperti ini ya, kamu sudah takdir kecelakaan, jatuh. Ya, saya terima, saya tidak melawan takdir. Alhamdulillah saya masih diberikan umur. Alhamdulillah saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Dan saya pun demikian, jikapun saya melapor, saya mengatakan kepada media, kepada wartawan, kepada pemerintah, saya pun takdir ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dugaan takdir, saya menerima ini takdir saya kemarin jatuh dan hampir gitu ya. Dan saya juga ditakdirkan Allah mengatakan ini semua gitu ya. Jadi ada apa ya, jadi ya sudah, ini sudah kehendak Allah, memang harus seperti ini gitu. Karena saya juga kalau misalnya Allah menghendaki saya diam ya diam, tapi kan Allah juga tidak menghendaki saya untuk diam. Saya pun harus berupaya, itu juga kehendak Allah. Jadi jangan saling menyalahkan gitu ya. Saya juga tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan Allah atau gimana saya kecelakaan, tidak, saya terima semuanya. Ini adalah takdir dan mereka juga harus terima. Saya takdir saya untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Saya menduga gitu. Itu juga takdir gitu ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Saya pun tidak menyalahkan. Mereka mengatakan ini takdir, saya pun mengatakan ini takdir gitu ya. Karena saya juga sebagai manusia biasa, siapa yang menggerakkan saya? Yaitu Allah. Mereka juga sama Allah, tapi jangan menyalahkan gitu ya. Sudah seharusnya seperti ini, kasus ini misalnya, masalah ini terbongkar kepada publik gitu ya. Ini kan atas kehendak Allah juga. Mengapa? Karena saking cintanya kepada masyarakat, kepada negara, kepada bangsa. Jika dibiarkan mungkin tidak akan sejahtera. Ya kita ambil hikmahnya saja seperti itu, supaya Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih lebih kredibel, transparan demi kemajuan bangsa dan negara. Karena saya sebagai warga negara Indonesia sangat mencintai negara saya, bangsa saya. Saya tidak pernah membenci pemerintah, tidak sedikit pun. Justru saya selalu berhubungan baik itu dengan pemerintah daerah maupun siapapun. Saya tidak pernah tebang pilih atau gimana. Saya cinta kepada negara saya, kepada bangsa saya. Saya ingin berkontribusi meningkatkan, memajukan bangsa dan negara supaya lebih maju, lebih cerdas, lebih berkualitas, generasi penerus yang bersih, yang baik, supaya negara kita ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sebagai warga negara, pemerintahannya baik, bersih, warga pun baik gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Ini rasa cinta saya kepada bangsa dan negara, juga kepada diri saya sendiri dan juga keluarga saya. Karena meskipun mungkin saya dibenci gitu ya, ada yang membenci saya, itu wajar. Tidak semua orang suka ya, namanya manusia. Saya tidak pungkiri, karena tidak semua manusia itu suka, tidak semua manusia itu tidak suka gitu ya. Tidak semua manusia itu benci. Saya tidak butuh pujian, saya tidak butuh
Ini hanya saja ini bentuk kasih sayang saya, cinta saya kepada negara, bangsa dan agama, juga ingin Indonesia lebih baik lagi untuk kedepannya. Seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang tidak berkenan di hati ini ya, di hati warga, di hati pemirsa gitu ya. Ya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau bagaimana. Saya doakan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga meminta bantuan, dukungan serta doa dari teman-teman semuanya supaya saya selalu dilindungi Allah, keluarga saya dilindungi Allah, dan semoga saya selalu kuat menghadapi segala macam rintangan dan tantangan yang mana sangat sangat besar sekali, dan semoga kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Saya meskipun hanya doa gitu ya, karena doa itu luar biasa, kekuatan doa itu tidak bisa ditukar dengan nominal harta atau uang gitu ya, dukungan dan partisipasinya. Dan semoga urusan saya dengan masalah saya dengan baik mantan suami dan keluarga saya, baik itu keluarga tiri dan lain sebagainya, segera terselesaikan. Kenapa? Karena saya memiliki hak dan kebebasan untuk hak hidup, hak mendapatkan perlindungan dan lain sebagainya. Begitupun dengan anak saya. Saya tidak mau jika misalnya keluarga tiri saya atau ayah saya dan lain sebagainya ikut campur dalam hal ini, terutama terkait masalah yang saya hadapi, yang mana mereka ingin saya mengatasnamakan saya pribadi terkait khususnya terkait saya dengan anak saya. Jikapun saya itu kan hak saya gitu ya, jika saya ingin mengatasnamakan rumah dan tanah dengan saya dengan anak saya, itu hak saya. Mereka tidak memiliki hak apapun, karena ini urusan saya, rumah tangga saya, bukan urusan mereka. Saya harap mereka sadar dan mengerti gitu ya, supaya tidak selalu ikut campur urusan saya, baik mertua maupun orang tua dan lain saudara-saudara diri saya semuanya. Mereka supaya mengerti gitu ya, karena saya pribadi tidak pernah mencampuri urusan mereka. Jikapun membantu dan lain sebagainya, itu kewajiban kita sebagai manusia, udah selayaknya gitu ya, saling membantu. Saya pun demikian kepada orang lain, tolonglah gitu, kita ikhlas saja kalau membantu dan lain sebagainya. Jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut, tapi kita menunggu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan manapun. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.